Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak saha ibu jamaah pengaosan Masjid Al-Mabrur IPHI, ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat ridhahipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala amargi kita ing dalu punika pinaringan rahmat sahidahipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged nglajengaken pengaosan rutin malam Selasa membahas tentang fikih salat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Pada pertemuan kemarin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah telah kita bahas tentang as-salatu fis safar atau salatul musafir. Ya, bagaimana salatnya seorang musafir. Ya, yang mana kita bisa menjama ataupun mengqashar. Ya, yang ini merupakan keringanan yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Bahkan dalam kondisi peperangan pun tetap diwajibkan untuk sholat, ya, yang kita kenal dengan apa? Sholatul khauf. Salat khauf. Ya. Maka di sini Bapak Ibu yang terhormati Allah, ya semoga kita bisa mengamalkan bagaimana tuntunan salatnya seorang musafir sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Napa Bapak Ibu, pembahasan salajengipun kita badhe bahas as-salatul jamaah. Salatul jamaah. Dados ingkang badhe kita bahas inggih menika fikih salat berjamaah. Fikih tentang imam, fikih tentang makmum, karena ini sholat berjamaah ini penting sekali. Ya, setiap sehari semalam paling tidak kita melakukannya 5 kali. Maka pembahasan fikih sholat berjamaah ini sangat penting untuk kita bahas secara lebih rinci, secara lebih fokus. Bagaimana fikih sholat berjamaah sesuai dengan apa yang dicontohkan, dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa pembahasan ini penting Bapak Ibu? Terutama hati ini merasa sedih, nelongso, setelah merasa sedih ketika melihat masjid-masjid
yang sepi dari sholat berjamaah. Maksudnya adalah sepi sekali orang yang ikut sholat berjamaah. Kalau kita ke kampung-kampung ya Pak, ketika duhur niku pinten jamaahipun Pak? Kalih nggih leres. Asar pinten? Kalih. Kadi kathah mungkin apa? Maghrib, isya, subuh mulai sedikit lagi. Bahkan kita dapati sebagian masjid menika ada yang i'adzan, iqamah dan juga apa Pak? Imam gitu. Adzan, qomat, imam. Masya Allah. Niki nedahaken Bapak Ibu padahal nggih kakanipun kathah Pak. Padahal nggih boten sedantenipun menika nyambut damel teng kantor nggih. Padahal banyak yang masih ada di rumah. Maka ini adalah sebuah keadaan yang menunjukkan bahwasannya banyak kaum muslimin yang belum menyadari betapa pentingnya sholat berjamaah. Terlebih lagi kalau kita lihat masjid-masjid niku ingkang paling kathah jamaahipun napa Pak? Ingkang sepuh-sepuh. Nggih. Lah pemudane teng pundi niki Pak? Maka ini sesuatu yang sangat menjadi perhatian PR kita bersama. Terlebih lagi masjid-masjid yang bangunannya megah, mewah namun sepi dari jamaahnya. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Padahal sholat berjamaah itu adalah syariat yang sangat ditekankan dalam agama kita. Maka di sini Bapak Ibu tugas kita bagaimana mengedukasi, bagaimana menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya sholat berjamaah, tentang keutamaan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu adalah syiar, syiar agama kita. Ada sebuah ungkapan Pak, bahkan ada yang mengungkapkan bahwasannya maknanya sangat mendalam. Kenapa musuh Islam sekarang nggak takut dengan Islam, nggak takut dengan kaum muslimin? Sehingga sebagian mengatakan bahwasannya musuh Islam itu baru akan takut kepada kaum muslimin, menghargai kaum muslimin jika seandainya jumlah jamaah sholat subuh sama dengan jumlah jamaah sholat Jumat. Mungkin betul iki Pak. Subuhan kaya Jumatan. Masya Allah. Pripun niki Pak? Caranipun pripun niki Pak? Dadosaken masjid niku subuhan kaya Jumatan. Dados nika dados PR kita sami bagaimana masyarakat itu semangat dalam menjalankan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu memiliki keutamaan yang sangat banyak, yang mudah-mudahan ini memberikan semangat kita juga. Napa Pak? Kita tahu keutamaan itu biasanya lebih semangat dan lebih berharap. Itu mengharapkan keutamaan tersebut. Keutamaan sholat berjamaah yang diantaranya adalah rajin sholat jamaah akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat.
Jadi kalau ingin mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, maka harus rajin sholat berjamaah. Hadis yang sering kita dengar, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang napa Bapak Ibu, pada saat itu kita itu sangat membutuhkan naungan Allah. Kenapa? Karena matahari sangat didekatkan, sangat panas. Bahkan kata Nabi dipun sebatakan wonten hadis, saking panasnya ada yang keringetnya sampai mata kaki, ada yang keringetnya sampai lutut, sampai pinggang, sampai pusar, sampai pundak, sampai mulut. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Semuanya apa Pak? Tergantung amalannya. Nah, saat-saat itulah kita membutuhkan naungan Allah. Ketika orang-orang kepanasan, matahari didekatkan, kita butuh naungan Allah. Dan diantaranya adalah kata Nabi, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang diantara yang akan mendapatkan naungan Allah adalah seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Hatinya selalu ingat masjid, cinta dengan masjid. Kalau kita istilahkan wong iki masjidan ngoten nggih, suka masjid ngoten. Jadi Bapak Ibu, orang yang suka ke masjid, sering ke masjid itu bukan ciri radikal. Nggih, bukan ciri napa? Teroris radikal nggih. Kalau sebagian anak muda, Pak, sekarang banyak anak muda yang menganggap pemuda yang masjidan, yang sering ke masjid itu dianggap ketinggalan zaman. Sudah enggak zamannya. Zamannya sekarang nongkrong di mall, di kafe, kata nggih Pak nggih. Kita lihat bagaimana yang kita khawatirkan Bapak Ibu, ketika bapak-bapak ingkang sampun sepuh menaipun boten wonten, siapa nanti yang akan memakmurkan masjid kalau pemudanya enggak pada mau pergi ke masjid. Maka pentingnya regenerasi nih. Jadi apa pentingnya generasi yang akan meneruskan tongkat estafet kita nih dalam beribadah, dalam berdakwah. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan maksud dari hadis tadi adalah orang yang sangat mencintai masjid dan senantiasa sholat berjamaah di masjid. Kabar gembira bagi yang sholat 5 waktunya di masjid, rajin ke masjid, itu akan mendapatkan naungan Allah. Yang kedua, langkah kaki menuju masjid itu dicatat. Jadi nggak sia-sia langkah kita itu pergi ke masjid. Ini yang paling tebih sinten Pak? Bapak sinten ini paling tebih nih? Masya Allah nih. Insya Allah ganjaranipun paling kathah nih. Riyen niku jaman rumiyin enten sahabat ingkang napa Pak? Ingkang izin, wahai Nabi, izin mau pindah rumah, mau dekat Masjid Nabawi. Tapi kata Nabi napa? Ya Bani Salamah, diyarakum tuktabu asarukum. Wahai Bani Salamah, tetaplah di rumah-rumah kalian, jangan pindah, apa nggih? Niscaya langkah-langkah kalian akan dicatat. Masya Allah, langkah kaki ini pun dicatat. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi memang dahulu ada
seorang laki-laki dari kaum Ansor yang ingin rumahnya berada di dekat masjid nih. Namun apa? Ternyata langkah kaki ke masjid itu akan dicatat. Bahkan apa Pak? Langkah pulang ke rumah pun dicatat kebaikan. Wa ruju'ihi idza raja'tu ila ahli. Langkah pergi ke masjid dan langkah pulangnya. Ini faedah yang kedua, bahwasannya itu bisa mengangkat derajat kita ya, dan bisa menghapus dosa-dosa setiap langkah kaki kita. Ini Bapak Ibu yang terhormati Allah. Yang kedua apa? Langkah kaki menuju masjid itu dicatat, dihapus dosanya dan diangkat derajat. Satu langkah dihapus dosanya dan satu langkah niku ditulis kebaikan yang akan mengangkat derajat. Dahiban wa iyaban wa raji'an, dan apa? Berpulang pergi. Kemudian berikutnya, orang yang berangkat ke masjid akan mendapatkan jaminan Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa rajulun roha ilal masjid, dan seseorang yang berangkat menuju masjid, fahuwa dhaminun 'alallah, maka dia berada dalam jaminan Allah hatta yatawaffahu fayudkhiluhul jannah, sampai Allah mewafatkan dia lalu Allah memasukkannya ke surga. Jadi ketika berangkat ke masjid, Bapak Ibu itu mendapatkan jaminan dari Allah. Ketika Allah mewafatkan, maka Allah memasukkannya ke surga. Au yaruddahu bima nala min ajrin wa ghanimatin, atau mengembalikan ke rumah, ke keluarganya dengan membawa pahala dan keberuntungan. Niki hadisipun hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini ya, Masya Allah, berada dalam jaminan Allah. Keutamaan berikutnya yang mudah-mudahan menambah semangat kita dalam sholat berjamaah, yang mana orang yang berangkat sholat berjamaah ke masjid itu dianggap apa Pak? Menunaikan sholat sampai kembali. Sebagaimana sabda Nabi, idza tawaddo'a ahadukum fa ahsana wudu'ahu, jika salah seorang dari kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya, summa kharaja amidan ilal masjid, kemudian keluar pergi ke masjid, maka janganlah menyilangkan jari jemarinya. Gimana Pak? Menyilangkan jari jemari. Ini ternyata ada larangannya, menyilangkan jari jemari. Fa innahu fi shalah, karena sesungguhnya dia dalam keadaan sholat. Jadi orang yang apa Pak? Pergi ke masjid, sholat tahiyatul masjid, terus duduk nunggu iqomah, itu dianggap apa? Sholat. Maka ada larangan apa? Menyilangkan jari jemari. Niku hadisipun riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Masya Allah. Jadi menunggu waktu sholat di masjid niku dianggap sholat.
Ini keutamaannya apa? Orang yang sholat berjamaah. Bahkan kabar gembira bagi orang yang berangkat ke masjid akan mendapatkan cahaya nanti di hari kiamat kelak. Sebagaimana sabda Nabi, Basyiril masyaina fi dhulmi ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Napa Pak kata Nabi? Berikanlah kabar gembira bagi orang yang berangkat ke masjid dalam kegelapan. Zaman riyen dereng enten apa? Listrik, dereng enten lampu nggih. Ternyata berangkat ke masjid dalam kegelapan itu akan mendapatkan cahaya nanti di hari kiamat kelak. Cahaya yang sangat terang. Bahkan cahaya ini juga apa Pak? Bisa menerangi kubur kita. Ini berarti terutama apa? Salat maghrib, salat isya, salat subuh, insyaallah. Maka akan mendapatkan cahaya yang sangat terang di hari kiamat. Karena kita sangat membutuhkan cahaya. Bukti ini pun apa Pak? Buktinya kalau ada orang meninggal terus ditaruh apa Pak? Taruh apa nih Kak? Lilin apa nih Kak? Ya kan nenten payungipun gen boten kepanasan. Terus deganipun gen boten ngelak. Sama malih. Kendi nggih, kendi. Bahkan sebagian kan enten apa nika sing disumet nika nggih. Nggih, dupa nggih. Utawi mungkin apa nika? Areng nih, enten areng boten. Nek areng kan nggih nyate nggih. Nggih. Nika nah ternyata yang membuat yang menerangi alam kubur itu bukan lampu di kuburan, bukan lilin, bukan tintir, bukan payung, bukan dupa. Ternyata yang menerangi adalah amal soleh kita. Amal soleh kita. Bahkan Bapak Ibu, orang yang rajin sholat berjamaah itu nanti akan mendapatkan jamuan Allah. Masya Allah, dijamu dengan jamuan khusus nih. Nah, itu bagi orang yang rajin ke masjid setiap pagi dan sore hari. Sebagaimana sabda Nabi, man ghoda ilal masjid waroha, barang siapa rajin ke masjid pagi dan sore hari, a'addallahu lahu nusulahu minal jannah ulama ghoda auraha, maka Allah akan menyediakan jamuan dari surga. Masya Allah. Kita kan biasanya pun menawi tamu niku dijamu kan Masya Allah nggih. Bagaimana merasakan istilahipun jamuan yang menjamu Allah di surga. Ya. Allah menyediakan jamuan dari surga untuknya setiap kali dia pergi pada pagi dan sore harinya. Iku hadis sahih riwayat muttafaqun alaih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang kita sering dengar bahwasannya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Berapa derajat Pak? 27 derajat. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian ya, dengan 27 derajat. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Sehingga jamaah rahimakumullah, sangat-sangat banyak keutamaan sholat berjamaah.
Maka di sini kita usahakan kalau memang nggak ada udzur, kita usahakan tidak meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Yang ini semua Bapak Ibu kembali ke hukum sholat berjamaah, yang kesimpulannya para ulama memang berbeda pendapat dalam hukum berjamaah, sholat berjamaah. Ada yang berpendapat fardu ain. Kalau fardu ain itu berarti wajib atas setiap muslim. Ada yang berpendapat fardu kifayah. Fardu kifayah ini pun apa? Kalau ada yang sudah mengerjakan berarti gugur kewajiban bagi yang lain. Seperti sholat jenazah, itu kan fardu apa? Fardu kifayah. Berarti kan fardu kifayah ini berarti apa Pak? Kalau satu kampung nggak ada sholat jamaah di masjid, berarti dosa semua. Ini fardu kifayah. Dan ada yang berpendapat sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Maka yang lebih berhati-hati adalah berusaha untuk tidak meninggalkan sholat berjamaah kecuali ada udzur. Karena Nabi SAW memperingatkan keras bagi laki-laki, bagi laki-laki yang meninggalkan sholat berjamaah. Nabi mengancam, waladzi nafsi biyadi, demi Allah, laqad hamamtu an amura bi hatabin fayahtibu summa amuru bis salati fayu'dhin laha. Kata Nabi Bapak, demi Allah, ingin sekiranya aku memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar. Untuk apa Pak? Kemudian kata Nabi, kemudian aku perintahkan mereka untuk menegakkan sholat setelah dikumandangkannya adzan. Lalu aku merintahkan salah seorang dari mereka menjadi imam. Lajeng akhir hadis apa Pak? Summa ukhalifa ila rajulin fa uharriqu alaihim buyutahum. Kemudian lalu aku menuju orang-orang yang tidak mengikuti sholat jamaah, kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. Ini peringatan keras bagi bagi laki-laki ingkang napa? Ingkang boten perhatosan kalian sholat berjamaah. Hadisipun sahih, riwayat Bukhari Muslim. Bahkan Mbak Bu, enten seorang laki-laki yang buta, yang mana seorang yang buta ini minta izin, minta udzur kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini nggak ada yang nuntun ke masjid. Karena beliau buta, nggak ada yang nuntun ke masjid ya Rasulullah, maka mohon keringanan agar saya sholatnya di rumah saja, agar tidak jamaah. Kemudian Nabi memberikan keringanan Pak, ya nggak apa-apa karena nggak ada yang menuntun. Falamma wallada'ahu faqala. Nah, ketika seorang laki-laki yang buta tadi hendak pergi Pak, akhirnya Nabi memanggil lagi. Hal tasma'un nida bisolah? Apakah kamu mendengar adzan? Faqala na'am. Laki-laki buta tersebut menjawab, iya, saya mendengar adzan. Qala fa'ajib. Kalau begitu penuhi seruan adzan tersebut. Padahal Nabi tadi
memberikan apa Pak? Keringanan. Karena ini mendengar adzan, fa'ajib, maka penuhilah seruan adzan tersebut. Ini hadis riwayat Muslim. Ini dalilnya para ulama yang menjelaskan bahwasannya sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain, hukumnya apa? Wajib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menekankannya, sebagaimana dalam hadis yang telah kita bahas tadi. Fa'ajibhu. Juga Bapak Ibu dari segi adab, dari segi etika, kalau seorang pekerja dipanggil sama bos, itu biasanya pun datang mboten Pak? Tepat waktu nggih, yang manggil bos. Ya, mungkin nek mboten dugi pripun Pak? Dipecat apa dipotong gajinipun ngoten nggih. Apalagi yang manggil Pak Presiden, mesti datang ya, datang tepat waktu. Nah ini adalah adzan, adalah seruan yang memanggil adalah Allah hayya 'alas shalah. Panggilan mari menegakkan salat, hayya 'alal falah. Diajak mari menuju kemenangan, mari menuju kesuksesan, kebahagiaan. Kok masih apa Pak? Wah, tanggung Mas iki sinetrone seru niki. Malah tanggung ngoten nggih. Sinetrone napa-napa niki, Pak. Balapanipun seru niki. Balapanipun seru, bal-balanipun seru. Tanggung nggih. Tanggung. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya terutama niki napa bagi laki-laki nggih. Sekali lagi hukumnya niki bagi laki-laki. Karena untuk ibu-ibu nanti ada hukum tersendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian termasuk bentuk perhatian kita dengan sholat berjamaah, kita juga harus memperhatikan adab pergi ke masjid. Niki Pak, sempurnanya Islam niki nggih. Sempurnanya agama Islam itu sudah dijelaskan bagaimana adab pergi ke masjid. Al-adab fil masyi ilal masjid. Adabnya adalah niki adab niki berarti yang dianjurkan nggih, disunahkan nggih. Pripun Bapak Ibu adabipun? Diusahakan pergi dalam keadaan berwudu dari rumah. Niki. Napa ta keutamaanipun? Nggih, wudu teng masjid nggih angsal. Ning enten keutamaanipun menawi wudu saking griya. Napa faedahipun? Nggih, dari hadis Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi", barang siapa bersuci di rumahnya. Ini hadisnya jelas niki nggih. Nabi menjelaskan barang siapa bersuci di rumahnya. Summa masya ila baitin min buyutillah, sasampunipun wudu saking griya lajeng berangkat menuju salah satu dari rumah Allah, masjid, liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan. Kanat khotwatahu ihdahuma tahutu khoti'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Maka satu langkah kakinya akan menghapus kesalahan. Satu langkah kaki bisa menghapus kesalahan, dan satu langkah kaki itu bisa meninggikan apa? Derajat. Ini kata Nabi menawi apa? Wudu dari rumah.
Sakniki alhamdulillah nggih Pak, teng griya niku keran pun kathah nggih. Nah, zaman rumiyin Pak ajeng wudu pripun Pak? Nimba riyen nggih. Nimba riyen terus enten apa nika? Padasan. Nah, Masya Allah zaman riyen nika Pak padasan. Zaman niku rebutan nggih Pak nggih. Rebutan ngisi padasan. Nah, golek ganjaran rebutan ngisi napa? Padasan. Pun sehat olahraga. Sakniki nggih jarang nimba nggih Pak nggih. Jadi jarang olahraga. Mila zaman rumiyin niku nggih, bapak-bapak ibu-ibu zaman rumiyin niku sehat-sehat, olahraga terus saben dinten. Nggih. Terus napa istilahipun meskipun enggak ada napa Pak? Sing biasanipun olahraga niku napa niku? Fitness. Meskipun mboten fitness nggih masyaallah. Nggih. Olahraga sehat. Nimba terus mungkin dereng ngangsu nggih. Ngangsu masyaallah. Nah, menika Bapak Ibu menawi enten griya niku gampil nggih, mudah dalam berwudu, maka niku masyaallah dipun sunahaken nggih menika wudu saking griya. Niki ingkang utami. Senadyan teng masjid nggih, nggih angsal-angsal mawon. Niki adabipun nggih berwudu saking griya. Nomor kali menjauhkan diri dari bau yang tidak enak pada mulut, badan, pakaian. Kados napa Pak? Bibar dahar pete. Napa jengkol, contonipun bawang. Niki. Sehingga nggih napa? Nggih. Berusaha menawi dahar pete napa jengkol napa bawang nggih sikat gigi saking griya. Terus adapipun ampun ngantos salat jamaah niku malah ganggu napa? Ganggu rencangipun, sandikipun. Nah niki nggih. Niku dadosaken boten khusyuk. Boten apa? Boten khusyuk. Bahkan malaikat niku nggih mengke malah menjauh. Nah niki nggih. Senadyan nggih pete jengkol niku hukumnya napa? Nggih angsal-angsal mawon. Nggih hukumnya napa? Angsal-angsal mawon nggih. Yang terpenting napa? Yen niku njagi ampun ngantos ngganggu sederekipun. Nek ngganggu duran pripun Pak? Asal mboten. Wah, wangi napa-napa nggih. Duran nggih dilap-lapke nggih. Dalilipun apa Pak Bu? Dalilipun dari hadis riwayat Ibnu Umar. Nabi SAW bersabda, Man akala hadhihi syajarata, barang siapa makan tanaman ini, yakni as-saum, maksudnya apa? Bawang. Fala yakrobanna masjidana, maka kata Nabi, jangan dekati masjid kami. Nah, jangan apa? Dekati apa? Masjid kami. Mungkin malah apa? Malah ganggu gitu. Niku hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Sehingga adab yang ketiga ketika berjamaah ke masjid, niku bagi pria, bagi laki-laki dianjurkan untuk memakai wangi-wangian, memperbagus diri, wangi-wangian. Sebagaimana firman Allah, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah sudah memerintahkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, khudhu zinatakum, berhiaslah ketika mau ke masjid. Pakailah pakaian yang baik. Inda kulli masjid, di setiap memasuki apa? Masjid. Terus pakaian ketika sholat berjamaah itu berbeda pakaian ketika tidur Pak. Ketika nyangkul benten
Ketika dandani mobil apa bengkel ngoten nggih benten. Terus benten. Ingkang terpenting sae ngoten nggih. Ampun ngantos istilahipun apa, Pak? Nggih. Kumbal nggih. Utawi istilahipun nggih kedah dipun bedakaken nggih. Bedakaken pakaian ngangge istilahipun nggih sari napa nggih nek bengkel-bengkel napa? Bengkel motor apa mobil ngoten nggih. Dalam sebuah hadis Abdullah bin Mas'ud nggih, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang mengatakan innar rajula yuhibbu an yakuna saubahu hasanan wa na'lahu wa na'luhu hasanan. Dijelaskan bahwasanya ada seseorang yang suka kalau memiliki baju yang bagus dan sandal yang bagus. Gimana ya Rasulullah kalau ada orang sukanya itu pakaiannya bagus, sandalnya bagus? Qala, Nabi menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu adalah indah, maha indah dan menyukai keindahan. Jadi tidak mengapa nggih seseorang itu pengen bajunya bagus, sendalnya bagus, karena Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Jadi seseorang itu menyukai, senang kalau pakaiannya bagus, tasnya bagus, sendalnya bagus. Yang terpenting napa Bapak Ibu? Yang terpenting tidak berlebih-lebihan atau mubadzir. Enten sepatu yang harganya pinten Pak? Pinten juta? 5 juta ya. 30 juta iki wonten. Sing ditangkep niku lho sinten niku? Sing ditangkep niku kan sepatune pinten? 30 juta. Serada lape kecer. Lah nggih. Niki masalahipun nggih Pak. Sendal bagus ketika ke masjid malah diinjek lah niku. Ya, coba Ustaz. Monggo Bapak. Ini mungkin sebagai testimoni. Diharapkan setiap masuk ke masjid, kita ke masjid berpakaian yang baik. Nggih. Termasuk sandal. Tapi kenyataannya sekarang ini biasanya kalau ke masjid jujur saja mesti nganggo sandal sing paling elek. Karena ini juga pengalaman. Saya itu sudah berulang kali, mungkin 10 kali ada. Apakah CCTV ada? CCTV itu di perjalanan ada situ. Sing jikut serada yang jalan untuk podo bae akan saya. Oke. Pernah suatu ketika pagi, sore, karena saya habis berpergian pada waktu slot hilang, pulang. Terus sore sama siang di rumah, sore beli sandal, subuhan dipakai di mana itu. Sandal lagi dibawa, omah tekan, arbali itu sandalannya lagi dibawa jarak 200 meter. Ini, oleh sebab itu kadang-kadang kalau kita melihat coba ya sandal juga mesti elek-elek. Sandal saya yang paling jelek di rumah, tetapi di sini yang paling bersih. Kalau tidak percaya silahkan lihat nanti. Soalnya sandalnya cemolong itu. Pernah di masjid Lor Kecamatan Diogo, pernah di masjid Solo Baru sing Kulon Polsek itu, masjid Pendipi Lor Kabupaten, ini yang wis tahu Anur Pengpindu. Berulang kali. Entah apa cemolong lah ini. Ini itu kan hubungannya dengan kita ke masjid memakai pakaian yang baik. Kalau pakaian baik memang ini saya pikir bagus sekali dan karena itu perintah. Kadang-kadang saya itu bisa dikatakan jarang sekali kecuali kalau memang kebetulan dari bepergian mungkin kaosan. Jadi kalau ke masjid pakai kaos tapi walaupun kaosnya bersih, ini jajannya sholat nganggo kaos itu kok rasanya dari sini itu tidak sempat pulang tapi duduk masjid pakai kaos. Nah kadang-kadang ada orang yang
kaosnya gambar partai sisa, enak tulisannya dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, hubungannya dengan masjid di mana-mana banyak, tetapi jamaahnya karena hubungannya jamaah ya tadi. Judulnya sholat berjamaah sedikit. Nah ini ternyata sekarang ini ngetren buat masjid. Wong sak RW masjidnya mungkin ada yang 2, ada yang 3. Nah ini bareng isine tanya. Ini sebagai contoh saja. Ini bukan riak, tapi saya hanya akan menceritakan sebelum pandemi itu sekitar 2 tahun saya setiap sebulan itu untuk masjid-masjid dalam kota. Jumlahnya 77 masjid yang tidak saya sholat berjamaah ikut di situ. Ternyata yang shopnya itu isi 2 shop atau ada yang 2,5 shop itu jarang sekali. Kadang-kadang itu hanya 1 shop saja, bersih ya rakeban. Ini 77 masjid di dalam kota. Dan saya berjalan kaki karena saya yakin seperti apa yang diceritakan oleh Ustaz tadi bahwa setiap langkah kaki kanan mendapatkan pahala, maka kaki kiri menggugurkan dosa. Aku rumah saya dosa kuatnya. Dan di samping itu saya memang kepengen sehat karena saya punya penyakit morbid jantung. Temlek itu paling agak tekan tuh Streetcore Sirtek sana Masjid Agung kita di DKR kalau tekan itu Airbus 77 masjid selama 2 tahun tidak hanya 1 kali 2 kali tapi ada yang 3 kali. Dulu kalau misalnya saya ke masjid sini berjalannya tidak dari rumah saya Semia ke sini ya paling tidak lewat Gabusan. Misalnya aja ke Pipet saya lewat Bolong Beliora karena memang tujuannya di samping ya itu tadi sesuai apa yang terdapat dalam hadis itu juga mencari kesehatan. Sekarang ini karena pandemi istirahat, saya mulai 1 Januari kemarin baru dapat 14 masjid dan 14 itu 3 diantaranya masjid yang belum pernah saya kunjungi. Berarti 4 masjid yang sudah kunjungi. Di Lilon Sritek, Mulon setengah kilo, terus Darmosari itu dulu saya kalau setiap lewat itu seperti baru musola kalau naik sekarang bangun masjid bagus. Itu. Terus di masjid yang saya bukan kelompoknya karena itu masjid EDI 2 tempat saya kunjungi. Konon cerita orang katanya setelah itu saya tidak tahu yang penting saya ke jamaah ternyata juga tidak diusir. Nah setelah saya pergi di Pelakota saya nggak tahu itu bukan urusan saya. Tapi yang jelas dari 77 masjid pada waktu itu yang kebetulan jamaahnya yang tidak kenal saya hanya 4 masjid. Masjid di Telengan sana yaitu ada pondoknya. Saya sama sekali jamaahnya itu sama sekali saya belum kenal. Dari mereka tidak kenal sama sekali sama saya. Terus masjid utara PDAM di Sawah itu juga jamaahnya tidak ada yang kenal saya. Terus ya PGRI dan gedung PGRI karena di situ tempat orang-orang baru juga tidak ada yang kenal saya. Dikira saya tukang dekor Arab. Kebetulan hari Minggu hari akad dikira tukang dekor dan yang satu di perumahan Gadingan sana juga ada dari 4 itu. Nah kebetulan yang tiga yang baru sekarang ini semuanya kenal saya, ada yang kenal saya. Nah ini sebagai pengalaman dan seperti tadi dikatakan berangkat ke masjid itu sudah dalam keadaan suci. Alhamdulillah setelah sholat tahajud masih dalam keadaan suci, belum batal, saya berangkat dan berangkat itu karena saya mempunyai riwayat sakit jantung sejak tahun 2000. Saya pasti membawa identitas KTP yang sudah saya fotokopi berwarna saya emiliting, bukan yang asli. Sama bawa HP dan uang sekedar nanti kalau mungkin lupa becak. Karena pengalamannya bermacam-macam. Ini sebagai daerah.
Dan ada teman-teman yang makan ke barat. Saya justru mencari tempat yang ramai. Kalau ada kata terjadi sesuatu banyak orang, jadi diketahui orang. Kalau saya di tengah bulan, aku pingsan, tidak ada orang yang tahu. Ini sebagai pengalaman dan alhamdulillah dari sekian ini kalau di persentase katakanlah hanya 1% yang batal. Pada suatu ketika saya berangkat dari rumah, lewatnya Roliman Kulon Carian, Kulon Pasar Carian, ngalor, itu sudah tidak betah diapet, ngapet. Itu di masjid Jedukane Jalan Muda Barat. Nah, kebetulan saya merapikan ngapet, di situ belum ada. Saya mencari tempat baru pertama kali ke situ. Di situ kalau itu ada masjid, ternyata kamar kecilnya adalah lampunya mati. Nah itu, jadi kalau di persentase alhamdulillah sekitar hanya 1% dan yang lain tidak batal. Padahal setelah sholat subuh berjamaah begitu keluar masjid sudah melakukan ebret nyentuh. Itu biasanya seperti itu. Tetapi itu suatu anugerah dari Allah, di mana saya sejak dari rumah sampai masjid yang saya tuju ternyata alhamdulillah tidak batal. Jadi itu suatu kenikmatan tersendiri karena ternyata bersuci di rumah lebih baik daripada bersuci di masjid, walaupun semuanya sama-sama diperbolehkan. Demikian dan sekedar ini bukan niat, tapi ada sekedar contoh. Dan ternyata sholat subuh berjamaah di masjid-masjid itu yang 2 sok jarang, apalagi lebih dari 2 sok ada, tetapi jarang sekali. Kebanyakan hanya 1 sok. Nah tadi dikatakan alangkah hebatnya kalau sholat subuh seperti sholat Jumat. Nah itu apakah mungkin? Wah ini kan memang kenyataannya kalau mengucapkan gampang, tapi kenyataannya juga sulit. Contoh saja, baik masjid, nyatanya akhirnya ya uang-uangnya ya berpikir terus. Uang jamaah di sini juga jangan ajak terus. Pengajian ya ajak terus uangnya. Wes dikai undangan, dikandani, di WA, grup dan sebagainya. Orang yang kamu bentuk itu kenyataan seperti itu. Tetapi kita amar ma'ruf nahi munkar, yang penting pokoknya awal dewe ora nesu lek ngajak ora gelem. Demikian Ustaz, sekali lagi ini tidak riak tapi testimoni kenyataan masjid-masjid, kemakmuran masjid itu memang masih sangat terbatas. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Jazakallahu khairan Bapak nggih, barakallahu fikum atas pengalamannya nggih yang luar biasa. Yang ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Berkaitan dengan masalah pertanyaan yang pertama tadi nggih, fenomena banyaknya sendal yang hilang. Ya, ternyata kita pun juga mengalami, Pak. Mengalami juga. Kadang kita juga heran kenapa di masjid kok malah hilang sandal. Bahkan sebagian itu ada yang ketika ke masjid itu sendalnya dirantai, Pak. Ada yang dirantai. Yang biasanya kalau hilang itu seringnya mungkin ketika pulangnya belakangan. Biasanya nggak ada sendal lagi nih. Di sini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berkaitan dengan sandal ketika ke masjid itu juga tidak harus memakai sendal yang mahal. Tapi yang terpenting adalah sandal yang pantas. Sandal yang pantas, karena apa? Karena melihat maldorotnya tadi. Maldorot yang mana kalau pakai sandal yang bagus, yang mahal, nanti malah hilang, malah diincar. Dan terlebih lagi memakai sandal itu kan juga tidak masuk ke masjid. Jadi indakuli masjid. Terlebih lagi kan ketika memakai sendal itu tidak sampai ke masjid zaman sekarang, tidak masuk ke masjid. Beda kalau zaman dahulu, Pak. Zaman dahulu karena masjidnya masih tanah, maka sendal pun masuk ke masjid. Ya. Bahkan dulu biasa nih sholat itu dengan memakai sandal. Terus betul apa-apa nih
Maksudnya tidak harus pakai yang mahal, justru jangan pakai yang mahal. Karena nanti dikhawatirkan kita juga istilahnya prihatin, Pak. Kenapa? Di masjid itu malah diincar. Kotak amal itu kan sekarang juga banyak diincar ya, Pak. Kotak amal itu kalau Jumatan nggak segera dihitung, di dunia itu biasanya diincar nih. Karena kita juga prihatin, padahal sudah ada CCTV, terutama masjid-masjid yang dekat dengan jalan, yang dibuka 24 jam. Maka di sini Bapak, tidak mengapa misalnya kita yang penting memakai sendal yang pas, yang pantas. Yang pantas itu yang bagaimana? Istilahnya bukan sendal yang contohnya bukan yang selen, Pak. Sendal selen Pak ya masih. Lagi. Bukan sendal yang istilahnya sudah tidak layak. Kalau masih layak, itu apa nih? Dan itulah tadi Bapak bagaimana fenomena ataupun realita yang kita lihat di masyarakat itu softnya itu jarang yang penuh, bahkan dua itu jarang sekali dari masjid-masjid tadi. Ya. Maka bagaimana Islam itu sangat perhatian dengan sholat berjamaah, dengan apa Pak? Dengan mengajak atau mendidik anak dengan mengajak sholat berjamaah ke masjid. Namun para ulama memberikan catatan bahasanya anak yang diajak ke masjid ini adalah anak yang sudah bisa dinasihati, bisa diatur, bisa dikondisikan. Bisa dikondisikan. Karena kalau anak yang belum bisa dikondisikan, kemudian malah lari-lari, rame, itu malah nggak baik karena mengganggu jamaah, mengganggu kekhusyukan. Jadi nanti yang salah malah orang tua yang membawa anak kecil tersebut. Jadi di sini di samping Pak ada dua hal yang penting Di samping kita melatih anak sejak dini untuk semangat sholat berjamaah, namun di sisi lain kita juga tanggung jawab untuk mengkondisikan. Karena sebagian masjid itu Pak, ada yang saya orang tua yang membawa anak itu sudah dibiarkan Pak, lari-lari kemana ini teriak-teriak, terutama niki nanti kalau taraweh. Jadi tugas kita Bapak Ibu kalau bawa anak ke masjid dikondisikan bagaimana? Wah anak-anak gimana Mas mengkondisikannya? Ya istilahnya bagaimana kita cara mengkondisikannya? Kalau kira-kira belum bisa dikondisikan, mungkin untuk sementara tidak diajak dulu mboten napa-napa. Nanti kalau sudah bisa dikondisikan bisa diajak. Nanti kalau di rumah nggak ada yang ngomong pripun, itu PR kita bersama Nah itu Ustaz begini, selaku takmir masjid itu kadang-kadang juga dalam posisi sulit. Ada orang jamaah membawa anaknya itu sebenarnya termasuk katakanlah termasuk tidak hanya nakal, karena nakal sekali. Wis mulai wong tuane menembak. Bareng diloke pernah terjadi seperti itu. Wong tuane asare tembung kan serba sulit. Padahal itu memang harusnya kudune sing eleke wong tuane keluargane. Nah niki dan salah kedaden. Dileke wong tuane bareng tekan Joko mripate mendelok. Itu kan sudah ada baik. Pernah terjadi seperti itu. Jadi serba sulit. Nah ini memang cara ngamekan ini memang kita menghimbau pada mereka. Ini kenyataan pernah terjadi di sini. Saya pernah di Torokan bocah kita saya buka-bukane mrene saya jelasinnya ada di padu. Jadi kita sing rumangsa wong tua karo wong waras ya. Ini pernah terjadi, ini serba sulit. Tapi alhamdulillah di sini tidak termasuk. Ada masjid yang begitu, pimpin sholat, masjid ramai melayu ngalor ngidul ada masjid seperti itu ada. Tapi sini termasuk baik. Tapi pernah terjadi.
Posisi takbir juga sulit. Nggih. Barakallahu ya. Ya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah jami'an. Kemudian sebelum kita akhiri tutup kajian kita, di sini juga ada yang penting Bapak berkaitan dengan adab ke masjid. Ini penting sangat karena banyak yang mungkin belum diperhatikan masalah ini, yaitu adab jalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa meskipun telat. Ini dari rumah dah dengar komat, tetap tenang, tidak tergesa-gesa dan tidak perlu lari. Karena nanti mungkin kita semangat mengejar tidak ketinggalan rakaat, mengejar agar tidak terlalu ketinggalan sholat. Ini semangatnya bagus nih. Namun ternyata petunjuk Nabi itu ketika meskipun telat tetap tenang, tidak tergesa-gesa. Kenapa Pak? Karena nanti kalau tergesa-gesa, nanti ngos-ngosan, nanti sholatnya khusyuk mboten? Mboten khusyuk nggih, ngos-ngosan sambil napa? Nggih, karena capek tadi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah." Jika kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju masjid. Wa alaikum bisakinah wal waqar wala tusri'u. Namun tetaplah tenang, kata Nabi, tetaplah tenang, khusyuk menuju sholat dan jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa, jangan lari. Kalau nyepeda jangan terlalu ngegas. Niki anangin Bapak Ibu niki nggih bukan berarti sudah iqamah terus nyantai terus nawa nyantai mboten. Agak dipercepat nih mboten apa nih mboten tergesa-gesa. Kan benten nggih nyantai sak penake mlampahipun kan benten kalih napa radi sigrap ngoten nggih, radi semangat. Karena kata Nabi, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Tetap tenang, karena apa saja yang kalian dapati dari imam sedang apa, ikuti. Jadi imam ketika ruku, ikuti. Imam ketika sujud, jangan menunggu bangkit. Terus menawi kita mendapati imam balu napa Pak? Sujud, jangan menunggu bangkit, tapi ikut imam langsung sujud. Nah ini adabipun yang Nabi syariatkan, Nabi perintahkan, ketika mendapati imam dalam posisi apapun ikuti. Wa ma fatakum fa'atimmu. Dan apa yang luput dari kalian ketinggalan rakaat, maka sempurnakanlah. Jadi nggak usah tergesa-gesa, mendapati imam dalam posisi apapun ya ikuti. Nanti ada yang kurang disempurnakan. Niki hadisipun hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Niki tetap tenang. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang penting pula adalah ketika ke masjid jangan lupa baca doa. Loh ada toh Mas doanya ketika ke masjid wonten. Doa ini pun apa Pak? Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa ja'al fi lisani nuran wa ja'al fi sam'i nuran wa ja'al fi basari nuran wa ja'al khalfi nuran wa amami nuran wa ja'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma wa a'dim li nuran. Minta apa nih Pak? Cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya di hatiku, di lisanku, pendengaranku, penglihatanku, di belakangku, hadapanku, atasku, bawahku,
ya Allah berikanlah aku cahaya. Ini yang doanipun ketika hendak pergi ke masjid. Kemudian Bapak Ibu masuk masjid, ampun kesupen, masuk masjid dengan kaki kanan. Doanipun pripun? Bismillahi wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfir dunubi waftahli abwaba rahmatik. Atau yang singkat apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Ini hadisipun sahih riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Jadi Masya Allah ada doanya Pak. Betapa indahnya jika seluruh aktivitas kita itu Pak, penuh dengan doa-doa. Masya Allah. Itu betapa indahnya kalau seluruh aktivitas kita melangkahkan kaki ke masjid masuk doa. Ya Allah, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Ketika ke masjid juga mengucapkan salam betul Pak. Nah, ternyata juga ada mengucapkan salam ketika masuk masjid. Itu afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Karena kata Nabi, salam menika bisa menjadikan seseorang itu saling mencintai. Ya, dan saling mencintai itu adalah di antara sebab tanda kesempurnaan iman yang akan memasukkan seseorang ke surga. Terus ketika keluar masjid, doanya pun apa Pak? Allahumma ini as'aluka min fadlik. Pak, dengan kaki apa? Kaki kiri. Nah, ketika sudah masuk ke masjid, jangan lupa salat tahiyatul masjid. Kata Nabi, idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli raq'ataini. Apabila kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Lah menawi khutbah Jumat pripun? Sudah sampai masjid mau sholat Jumat, ternyata khotibnya sedang khutbah. Nah niku langsung lenggah napa sholat? Tetap sholat. Tetap napa Pak? Tetap sholat. Karena Nabi dijelaskan dalam riwayat hadis muttafaqun alaih, ja'a rajulun wan nabiyyu yakhtubun nas yaumal jum'ah. Niki Pak, pernah ada seorang laki-laki yang masuk masjid, Nabi sedang khutbah Jumat. Faqala asholaita ya fulan, langsung Nabi negur, ya fulan, apakah kamu dah sholat? Nah, ini menunjukkan ketika khutbah Jumat itu khotib boleh menegur jamaah. Nah, terutama ketika anak-anak rame, boleh khotib menegur. Anak-anak harap diam, dimohon diam. Jadi khotib itu boleh menegur untuk maslahat. Termasuk Nabi ketika khutbah Jumat menegur, wahai si fulan, sudahkah kamu sholat? Qala la, belum ya Rasulullah. Qala kum, ayo berdiri, faraka, sholatlah. Nah, jadi ternyata ketika sholat Jumat pun Pak, juga disyariatkan, diperintahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Ini penting pun tahiyatul masjid. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus adabnya ketika sudah sampai masjid, ini kenapa Pak? Langsung ke shop pertama. Jadi jangan shop yang terakhir atau belakangan. Jadi adabnya ketika masuk masjid memilih shop yang pertama.
Karena niku napa Pak? Keutamaanipun shaf yang pertama. Seandainya tahu keutamaan shaf yang pertama, niscaya akan berlomba-lomba. Sasampunipun tahiyatul masjid dipun isi napa Pak? Zikir, ampun kesupen doanipun, sambil nunggu iqomat saged berdoa. Amargi doa antara adzan dan iqomah adalah doa yang mustajab, doa yang dikabulkan. Kata Nabi, inna doa la yuraddu bainal adzan wal iqomah fad'u. Sesungguhnya doa yang tidak tertolak, doa yang tidak tertolak adalah doa antara adzan dan iqomah. Maka berdoalah di saat itu. Niki hadis riwayat Ahmad, hadisipun sanatipun sahih. Bahkan enten Pak, enten ulama riyen ingkang ulama Syekh bin Baz niku ketika ditanya, ya ada orang bertanya ketika adzan pengen tanya masalah agama. Maka napa? Maka ulama tersebut menjelaskan, nanti saja ya tanyanya, nanti kalau sudah selesai sholat. Sekarang itu baru di antara adzan dan iqomah. Lebih baik mungkin doa dulu, perbanyak doa. Nanti tanyanya setelah napa? Sholat. Ini masya Allah. Niku napa? Perhatiannya para ulama dalam memanfaatkan adzan antara iqomah. Pinten menit Pak bisanipun? 10 menit masya Allah. Niku dipun ginakaken nggih napa? Nggih zikir, nggih doa, nggih maos Al-Qur'an, nggih. Nah, itu keutamaan menunggu sholat dan tidak mengganggu orang lain. Niki. Nah, tidak mengganggu napa? Orang lain. Alhamdulillah masjid niki enten puji-pujian mboten? Nggih. Sakniki kan menawi puji-pujian kan diatur kalih Menteri Agama nggih. Diatur napa? Supados mboten apa? Mboten terlalu kenceng ngoten nggih. Sakniki punenten aturanipun nggih. Aturanipun napa niku menggunakan suara dalam atau secara keluar. Nggih. Ternyata Bapak Ibu pentingipun niku napa? Mboten ganggu. Bahkan niki nggih, ingkang maos Al-Qur'an wonten masjid niku nggih ampun terlalu keras, mengki ganggu napa? Sederekipun ingkang nembe salat tahiyatul masjid. Nah niku nggih pentingipun. Terus Bapak Ibu menawi nggih sampun iqomah kok tesih salat tahiyatul masjid. Nah niku pripun? Nek saged tesih mburu, saged tesih rampungaken nggih, saged dipun rampungaken. Terutama sampun rakaat kedua. Nggih lajengaken mawon. Ning menawi pun rakaat nembe rakaat setunggal, nah niku lebih baik napa dipun batalaken mawon. Ini daripada mangke terlambat takbiratul ihram. Terlambat napa takbiratul ihram. Makaten Bapak Ibu nggih beberapa adab nggih wonten masjid menika ingkang intinipun nggih monggo nggih. Iya. Nggih, pertanyaan bagus. Nggih, bagaimana keutamaan sholat berjamaah di masjid? Adalah keutamaan di masjid ini kan 27 derajat. Kalau di mushola bagaimana? Nggih. Ya, niki istilah nggih sebenarnya nggih, istilah antara masjid dan mushola. Kalau mushola niku pripun? Nah, mushola itu kan biasanya kecil atau nggih, kecil atau yang lain. Ya selama itu tempat sholat, tempat sholat ataupun yang kita kenal dengan masjid atau mushola, yang di situ meskipun kecil, namun setiap sholat 5 waktu dikumandangkan adzan,
nggih, maka niku napa? Mendapatkan keutamaan, nggih, sami mendapatkan keutamaan 27 derajat daripada sholat sendirian. Ibu-ibu nggih ngaten, wonten masjid ibu nggih, daripada sholat qiyambaan lebih baik sholat sama putrinya. Nggih, niku ganjaranipun nggih kathah banyak. Nggih. Jadi intinya tetap mendapatkan keutamaan, nggih. Namun apa? Niki wau nggih diusahakan tetap apa di masjid. Nah, mushola ini kan istilah mushola niki lho. Mushola niku yang sebenarnya kan nggih tempat salat. Tempat salat yang mungkin napa niku istilahnya kecil atau mushola mungkin kalau nggak digunakan salat Jumatan ngoten nggih, ada istilah seperti itu. Begini Ustaz. Nggih. Nah, memang mushola itu ada yang berdiri sendiri tapi masjid kecil gitu. Nggih. Tapi ada mushola yang di mana-mana di dalam rumah. Nah, nggih. Katakanlah seperti rumah saya itu memang ada, saya punya mushola 4 nggih. kali 4 meter. Nggih, nggih. 4 kali 4 meter. Nanti mungkin yang dimaksud itu andai kata sholat berjamaah di situ, Nggih. apakah derajat Sama. itu juga dapat 22 derajat seperti kalau di masjid? Oh nggih, kalau mushola di rumah beda nggih. Beda nggih, beda. Yang dimaksud mushola itu di rumah dengan di masjid tentunya beda. Pahalane nipun apa? Sinten? Ngoten nggih. Tapi kalau mushola yang dimaksud itu mushola yang kecil di kampung ngoten nggih. Nah niku nggih sama. Ngoten nggih. Terus kalau wangi-wangian memang napa? Kalau untuk ibu-ibu nggih niku diperbolehkan pergi salat berjamaah ke masjid nggih, karena dulu sebagian sahabat Nabi, sahabat wanita Nabi nggih, itu juga ikut salat berjamaah. Yang penting napa? Yang penting tidak terlalu napa dandanipun boten minor-minor nggih ngoten nggih. Juga napa? Nggih, juga minyak wangi ini pun nggih istilahipun minyak wangi ingkang istilah mboten ngejreng nggih. Bahkan juga ada larangannya nggih, enten larangannya memakai minyak wangi kalau ke masjid bagi wanita. Niku nggih enten apa? Enten hadisipun. Nggih, hadis nggih nek menahipun sabunan ngoten nggih, sabunan nggih napa pun disetrika niku pun nggih pun anu nggih. Mboten apa? Pun boten apa? Boten istilahipun pun sae ngoten nggih, pun sae. Pun istilahipun pun mandi, pun disetrika niku pun sae. Terus memang leres minyak wangi niku kagem sinten? Laki-laki menawi teng masjid. Nggih. Nggih. Masalah salam itu sekarang itu ada fenomena salam yang disambung dari agama satu ke agama yang lain. Nggih. Itu menurut Islam itu bagaimana? Yang kedua, kalau salam yang disambung itu yang diucapkan oleh seorang muslim, apa itu mempengaruhi tasawuf kita? Nggih, Masya Allah, pertanyaan bagus sekali. Tadi kita membahas salam ketika masuk masjid nggih. Lalu bagaimana ketika salam itu kepada hadirin para jamaah? Maka kita sebagai seorang muslim, maka kita bangga dengan keislaman kita, ya bersyukur. Maka ketika kita menyambut, mengucapkan salam, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah dalam hal ini maka cukuplah itu sebaik-baik salam. Sebaik-baik salam, ya, dan mungkin tidak perlu ditambah dengan salam-salam agama lain yang kita pun nggak tahu apa artinya. Salam agama Hindu atau agama Konghucu yang lain sebagainya. Tapi kalau salam sekedar Assalamualaikum, terus setelah dilanjutkan selamat pagi anak-anak, betul napa-napa kalau selamat pagi nggih. Masalah kan artinya nggih napa menyapa ngoten nggih. Selamat pagi anak-anak, selamat sore. Seperti napa? Seperti guru bahasa Inggris nggih. Good morning, good afternoon ngoten nggih. Tapi kalau salam yang di situ kita nggak tahu artinya, bahkan terkadang semua banyak agama dicampurkan jadi satu.
Nah, niku maka kita sebagai seorang muslim cukup dengan istilahnya salam yang ada di agama kita. Karena yang khawatirkan jika maknanya tadi, Pak. Makna tadi itu karena itu kan ibarat doa nih. Salam itu adalah apa? Doa. Nah, salam adalah doa, maka cukup dengan salam kita dan tidak perlu dengan salam-salam agama yang lain. Kan itu biasanya itu ketika masa-masa kampanye nih Pak nih, yang dulu sering nih, karena masanya mungkin dari lintas agama yang banyak niatnya pengen menyalam semua nih, tapi ternyata sebaiknya nih cukup dengan salam kita. Yang kita hukumi nih mayoritas, dan yang mungkin tidak mengucapkan salam agama lain pun itu juga memaklumi. Ya, memaklumi ya karena itu dia muslim dan dia juga menyapa ya istilahnya menghukumi dan kenapa niku ya melihat mayoritas namun tidak istilahnya mengecilkan, mengesampingkan mboten. Terus napa niku cukup dengan salam kita dan kita khawatirkan juga kalau isinya itu berdoa ke dewa siapa ngoten nggih atau maknanya kita enggak tahu. Maka lebih selamat dengan apa Pak? Dengan cukup salam agama kita. Memang itu seperti yang disampaikan Kakak begini. Kalau ya katakanlah sekarang presiden itu ada. Kalau salam itu kali ditambah demo itu. Nah, itu yang benar. Nah seperti itu mengurangi ketahuan kita atau tidak. Kalau seperti saya kebetulan saya seorang muslim, saya dimintai bantuan orang yang non muslim pada suatu perjamuan. Salam saya ya hanya assalamualaikum, tidak pakai yang lain. Ini benar-benar terjadi. Seorang Katolik minta bantuan pada saya di Semarang, permasalahan calon nganten. Nah saya ya tetap pakai salam, karena kan tamunya kan bermacam-macam. Pada waktu Pembaga di Diamond orang banyak, saya ya walaupun dia orang Katolik, saya tetap pakai assalamualaikum, tapi tidak pakai yang lain. Itu karena kalau berjamuan. Nah, ini yang dikatakannya memang katakan pada suatu rapat atau apalah. Ya katakanlah itu diperintah. Soalnya banyak sekali. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah bagaimana kita istilahnya itu berusaha toleransi, berusaha memang yang menghargai. Namun di sini istilahnya kita juga tidak berlebih-lebihan, apalagi kalau di situ mengandung unsur istilahnya doa-doa yang mungkin khusus untuk agama mereka. Ya kalau kita lihat sebenarnya presiden-presiden zaman sebelumnya pun kan juga seperti Pak Harto atau mungkin presiden-presiden sebelumnya pun juga cukup assalamualaikum. Ini ku lara sangat. Ya kita mungkin mengkhawatirkan jika seandainya jadi kebiasaan jadi kebiasaan yang nanti kita mengucapkan salam agama lain, cukup sebenarnya assalamualaikum itu kandungannya masya Allah. Ya, assalamualaikum keselamatan atas kalian, warahmatullah dan rahmat Allah, wabarakatuh dan keberkahannya. Ini kandungannya pun masya Allah. Yang bisa kita amalkan, kita sebarkan di antara kita, yang itu akan menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang. Nonton Bapak Ibu? Nonton malih nggih. Nggih. Nggih, pertanyaan bagus sekali. Para ulama menjelaskan bahwasannya menjawab adzan hukumnya adalah sunnah. Sunnah nggih.
Enggak wajib. Berarti kalau kita enggak jawab adzan dosa, wajib ngoten nggih. Jadi menjawab adzan hukumnya apa? Sunnah. Sedangkan mendengar imam, mendengar khotib khutbah itu hukumnya apa? Wajib. Maka dalam kondisi seperti ini, maka lebih baik kita langsung sholat dan tidak mengapa tidak menjawab adzan dengan harapan segera mendengar khutbah khotib yang di situ hukumnya wajib. Jadi kaidahnya yang wajib lebih didahulukan dari yang sunnah. Beda Bapak, beda kalau kondisinya kita masuk masjid baru adzan. Maka nggak apa-apa, kita pengen dapat amalan sunnah kita jawab dulu adzannya sampai selesai, baru napa tahiyatul masjid. Niku nek pas boten khutbah ngoten nggih, niku tanpa napa. Bahkan kita mungkin mau wudu kok pas adzan. Nah, niku mboten napa, kita tunggu dulu wudunya, jawab napa? Adzan tadi, terus nanti berdoa itu kan Masya Allah pahalanya. Atau mau ke kamar mandi, ini masih bisa ditahan. Masih bisa ditahan. Ini jawab adzan dulu, baru ke kamar mandi. Niku nggih. Wallahu taala a'lam bishawab. Maka nggih Bapak Ibu nggih, insyaallah mangke kita lajengaken malih fikih salat berjamaah nggih. Tesih kathah pembahasanipun ingkang penting sangat, mugi-mugi bermanfaat. Wonten kekiranipun nyuwun agungipun pangapunten. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.